Di tengah rimbunnya Gunung Gede Pangrango, gemuruh derap kuda dan desingan anak panah terdengar di pagi hari. Dua insan muda Indonesia pengukir prestasi gemilang di kancah panahan berkuda internasional berlatih tanpa lelah setiap pagi. Arsa Wening dan Arum Nasluh, kakak beradik yang masih belia, namun telah menaklukkan berbagai kompetisi bergengsi, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Ya, motivasi awalnya itu kayak ini sunnah, oke kita jalanin sunnahnya, tapi kita kayak poles lagi motivasinya sunnah, tapi kita sambil nyatin diri, jadi kayak olahraga. Beda dari yang lain sih, maksudnya kayak ya kalau HBA ini kan kayak berkuda sambil manah, nggak, kalau jumping kan berkuda doang, kalau manah ya manah doang, kalau ini berkuda sambil manah kayak ada adrenalin sendiri gitu. Jadi dari awal itu, dari panahan, awalnya diajarkan. Karena waktu itu kan lagi banyaknya anak-anak di umur 8-10 tahun yang minta HP gitu kan. Jadi abis aku itu nyari solusi biar gimana anak-anaknya nih nggak sama kayak anak-anak lain buat minta HP gitu. Dan akhirnya Abi juga emang suka wayang dari dulu. Jadi dari kecil emang udah suka diceritain kayak tentang Arjuna, Sri Kandi, dan lain sebagainya, storytelling lah. Terus abis itu ya Abi bilang, nanti kamu kalau misalnya udah besar jadi kayak tokoh-tokoh yang Abi ceritain ya gitu. Sampai akhirnya saya mulai manah, tapi di situ kayak kurang serak gitu, kayak ada yang kurang gitu loh. Karena kan emang dari kecil emang saya anaknya aktif, jadi kayak udah bosan aja kayak manah terus ngambil, manah lagi ngambil, kayak ada yang kurang gitu. Sampai akhirnya waktu tahun 2019 atau 18, Mas Arsa diberangkatin ke Turki buat belajar panahan berkuda, horseback archery. Dari situ kayak apa, nyoba berkuda ya gitu. Akhirnya daripada saya mulai dari kelas 5 atau kelas 6 SD, mending nunggu lulus deh. Dan ternyata qadarullahnya ada corona. Nah sekalian yaudah Abi ngasih pilihan, yaudah kalau gitu kamu mau panahan berkuda atau lanjut sekolah gitu kan. Terus akhirnya saya milih buat lanjut panahan berkuda dan stop sekolah sekitar 2 tahun. Pagi kita di sana dibangunin jam 3.15 lah. Bangun, masjid, tahajud. Habis tahajud, kalau hari biasa ya Senin Kamis gitu, puasa, ada sahur. Habis itu subuh, habis subuh ada ngaji, halaqah. Kalau latihan biasanya kalau ada lomba. Jadi kalau udah di pondok, ikut kegiatan pondok, jarang latihan. Biasanya bantu-bantu ngelatih si anak-anak. Pondok juga ada yang HBA kan, bantu ngelatih. Jarang latihan kalau lagi di pondok, tapi kalau udah lagi libur, nah itu latihannya. Aku masuk di senior, Arum masuk di junior. Karena umur Arum kan baru 16. Mungkin kalau buat tahun lalu ya satu kelas, kayak ya udah kita main aja, kasih yang terbaik aja. Saling ngebantu sih, kayak Arum lagi main dibantuin, alatnya disiapin segala macem. Aku lagi main, Arum bantuin. Kalau dulu ada, tapi dulu lebih ke panahan ground sih. Mungkin karena masih anak kecil ya, jadi kayak nggak mau kalah. Terus akhirnya udah masuk panahan berkuda, ya kalau saya pribadi kayak udah santai aja, tapi emang ada rasa apa kayak harus naikin grade nih gitu. Tapi pada akhirnya satu ketika itu, waktu itu sempat saya ngalahin Mas Arsa. Kayak di situ kayak ngerasa ya udah alhamdulillah, tapi nggak kayak udah biasa, karena emang dari awal kan niatnya kayak ya udah sama-sama belajar aja gitu. Ya kalau misal emang dia lagi down, saya lagi up, ya udah berarti itu kan juga memacu dia untuk lebih up lagi gitu loh biasanya gitu. Dan kebalikannya. Kalau kesulitan sering biasanya, karena dulu pernah waktu itu izin sampai 1 bulan lebih buat kompetisi, dan itu pas masuk langsung ujian, bener-bener besoknya langsung ujian. Jadi kayak pokoknya dulu sempat sampai ya udahlah, sampai minta berhenti juga kan, kayak udah gitu kan.
Arum nggak kuat gitu, nggak sanggup, karena ya sebenarnya dari Abi sama Umi juga dari orang tua nggak terlalu memfokuskan nilai. Tapi kan namanya anak perempuan ya, kayak malu lah, kayak beda sama teman-teman tuh malu gitu. Tapi itu waktu kelas 7 sama kelas 8. Pas masuk kelas 9, mikir lagi kayak, ya udah, maksudnya kenapa harus perfect di semuanya gitu loh. Maksudnya kenapa harus bagus di pelajaran, harus bagus di panah berkuda juga. Toh juga prestasi dari panah berkuda juga udah cukup. Buat teman-teman, sebenarnya kan emang biasanya atlet sama pembelajar biasa tuh emang nggak bisa digabung ya. Kayak ya kalau misal atlet berarti rata-rata sekolahnya bukan sekolah biasa, apalagi pondok gitu kan. Buat teman-teman kayak udah dari umur sekarang, coba udah mulai memikirkan masa depannya gimana, dari bidang apa, yang disukai apa. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan itu kita tidak merasa lelah gitu. Dan kita juga dapat baiknya dan orang lain juga dapat baiknya gitu. Jadi kayak setiap anak punya bintangnya masing-masing. Harus punya jam terbangnya banyak sih. Jadi kalau kita belum terbiasa, misalnya baru latihan terus berharap bisa menang, kayak itu susah karena kompetitor di luar sana lebih lagi dari kita. Tapi kalau mau ikutnya internasional ya, banyak kompetitor yang lebih ganas dari Perancis, dari Hungari segala macam. Ya lebih semangat lagi. Aku juga tetap banyak belajar, tetap pengen mecahin rekor dunia gitu. Jadi kayak pesannya ya semangat aja, kayak jangan nyerah lah gitu.